Generasi muda saat ini memiliki akses yang luar biasa besarnya di dunia digital. Hal ini dapat dimanfaatkan dengan literasi digital. Melalui literasi digital, generasi muda dapat dengan mudah memahami dan mempelajari berbagai hal, termasuk kondisi faktual dan wawasan yang mendalam. Pernahkah kalian merasa hal yang kalian inginkan tidak sesuai dengan ekspektasi? Nah, itulah yang dirasakan oleh Aini. Seorang perempuan muda yang memiliki cita-cita yang begitu mulia. Ia ingin menjadi seorang dokter untuk menyembuhkan penyakit langka ayahnya yang hanya bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran modern. Aini mulai menghadapi mimpi buruk dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perspektif digital generasi Z bukan hanya untuk mengetahui, tetapi juga memahami kondisi yang berkaitan dengan isu faktual saat ini, terutama bagi generasi muda di era digital. Jangan pernah lupa bahwa masa depan bangsa ada di tangan kita. Perkenalkan, saya Nazarinatul Zahra dari SMA Negeri 6 Cimahi. Di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Guru Aini. Guru Aini adalah sebuah buku karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka dengan cetakan pertama pada Februari tahun 2020 dan setebal 336 halaman. Cerita bermula ketika seorang perempuan muda bernama Desi Istiqomah yang cantik, cerdas berkarakter dan lahir di keluarga berada, memiliki cita-cita yang begitu mulia. Ia ingin menjadi guru matematika sebab begitu kagum dengan guru matematikanya, Bu Guru Marlis. Namun, banyak orang yang menentangnya dan berkata bahwa ia lebih cocok menjadi dokter. Tetapi, Desi tetap teguh dengan pendirian yang ia miliki. Dengan pemikiran yang idealisme, dia menginginkan matematika dapat merdeka bagi banyak orang, sebab tidak sedikit orang yang menganggap bahwa matematika itu sulit untuk ditaklukkan. Tapi, Desi percaya ia bisa merubahnya. Maka ketika pemilihan tempat mengajar dimulai, ternyata ia mendapatkan sebuah kota yang familiar. Tetapi ia lebih memilih untuk menukar dengan temannya yang mendapatkan tempat yang lebih pelosok dan bahkan namanya pun asing untuk didengar, yaitu di Pulau Tengging Hampar, letak spesifiknya ada di Ketumbi. Desi begitu bersemangat, ia pun mendapatkan hadiah sepatu baru, yaitu sepatu olahraga dari ayahnya. Bahkan ayahnya mengikatkan simpul tali khusus ketika Desi akan berangkat. Perjalanan yang tak mudah tak membuatnya menyerah, sebab ia percaya dan berhasil sampai di tujuan itu. Desi pun membuat sumpah sepatu bahwa sampai dia menemukan anak jenius matematika, ia tidak akan mengganti sepatu olahraganya itu. Bertahun-tahun berlalu, pengkhianatan pernah singgah dalam hidupnya. Namun, jenius matematika masih belum bisa ditemukan. Cahaya yang terpancar di wajahnya mulai memudar. Hingga suatu hari, ia bertemu Aini. Aini itu tidak pandai matematika. Sejak kecil, nilai matematikanya itu seperti bilangan biner kata Desi, yaitu 1010 yang terus saja diulang. Aini memanggil Desi, Bu Guru Desi. Nah, Aini itu yang menjadi dokter, tetapi musuh bebuyutannya matematika. Namun, sekarang ia ingin merangkul musuh tersebut, sebab ia sangat menginginkan dan begitu teguh untuk menjadi seorang dokter. Aini berdiri teguh di hadapan Bu Desi dan ingin diajari Bu Desi. Meskipun badannya gemetar, tetapi kesungguhan hatinya lebih besar daripada itu. Sementara Bu Desi kecewa, sedih, marah, dan bingung bagaimana lagi harus mengajari Aini, sebab berbagai metode sudah dicoba, namun hasilnya pun nihil. Lantas, apakah Aini bisa menaklukkan musuh tersebut? Dan apakah Bu Guru Desi bisa menemukan metode mengajar yang tepat untuk Aini? Dan apakah Aini bisa merobohkan dinding yang selama ini menghalangi mimpi banyak orang, yaitu dinding ekonomi? Kelebihan novel ini adalah, novel ini begitu menginspirasi, sebab berkaitan dengan isu pendidikan. Novel ini bukan hanya mengajarkan kita tentang kegigihan meraih mimpi, tetapi juga keteguhan hati dengan hal baik akan menghasilkan yang baik pula. Selain itu, isu pendidikan yang cukup kental di sini dan juga berkaitan dengan isu ekonomi. Ada juga kutipan dalam novel ini yang berkata bahwa kemiskinan dan kepercayaan diri yang rendah membuat mereka merasa bahwa hal-hal akademik yang hebat akan selalu milik orang lain, milik orang-orang kota, milik orang-orang kaya di sekolah-sekolah hebat. Mereka memerlukan contoh nyata dari kalangan mereka sendiri. Adapun kekurangan dari novel ini adalah
Alur ceritanya yang sedikit lambat di bagian awal, serta ada hal sederhana yang deskripsinya terlalu berlebihan sehingga kurang efektif bahasanya. Namun, meskipun dengan kekurangan tersebut, novel ini sangat direkomendasikan untuk dibaca. Sebab pendidikan itu hak bagi setiap orang. Namun, terkadang ada yang terhalang untuk meraih mimpi sebab dinding ekonomi. Maka, buku ini bukan melulu soal matematika, tetapi soal keberanian bermimpi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.